Salam jumpa pemirsa, dari sekian moda transportasi yang ada di Indonesia, ojek adalah salah satunya. Ojek merupakan transportasi tidak resmi tapi diakui keberadaannya. Transportasi roda 2 ini cukup populer dengan perkembangan yang sangat pesat, termasuk di kota Ternate. Lahirnya branding sebutan Om Ojek untuk profesi ojek pangkalan menjadi inovasi tersendiri sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aktivitas jasa ini. Maluku Utara membangun menyapa Anda dengan topik Menata Ojek Pangkalan Ternate Andalan. Ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia, berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Penumpang biasanya satu orang atau terkadang bisa berdua. Di kota Ternate, ojek banyak digunakan masyarakat oleh karena kelebihannya dengan angkutan lain, yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Populasi pengojek di kota Ternate ternyata cukup banyak dan sudah cukup lama. Ada konvensional yang dikenal sebagai ojek pangkalan dan ada juga yang sudah modern dengan kelebihan menggunakan gawai untuk mencari penumpang. Meskipun teknologi sudah semakin maju, keberadaan ojek pangkalan ternyata masih banyak diminati. Ini juga yang menjadikan ojek pangkalan tumbuh di mana-mana dengan aneka tempat yang dijadikan sebagai pangkalan atau tempat mangkal. Potret ojek pangkalan ini menjadikan pemerintah kota Ternate hadir memberikan perhatian untuk menjaga keberadaan ojek pangkalan ini tetap eksis di tengah maraknya teknologi. Pemerintah kota di bawah naungan visi mandiri dan berkeadilan, kita mencoba dari kacamata perencanaan mencoba semaksimal mungkin memotret dinamika, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang ada di pemerintah kota sendiri, terutama di lingkup pemerintah, baik itu yang ada di kecamatan di Ternate Utara, kemudian di tengah, di selatan, pulau, Tebar, dan begitu juga 3 kecamatan terluar yang ada Moti, Hiri, dan Batang Dua. Nah, di bawah visi mandiri dan berkeadilan ini ada beberapa program pemerintah yang diupayakan untuk itu lahir dari program bottom up. Nah, di situ ada satu persoalan yang kacamata perencanaan tadi kami melihat bahwa pasca pandemi ada satu aktivitas masyarakat yang sebenarnya sudah lama tetapi belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kota selama ini. Nah, sehingga ketika ada suatu waktu saya coba putar-putar dalam kota, kemudian saya naik ke arah selatan, kemudian di tengah dan utara, saya coba mampir di beberapa pangkalan dengan pakaian preman. Saya coba melihat bahwa dan sekaligus berdiskusi, ternyata ada satu dinamika, fenomena di sana bahwa teman-teman pangkalan ojek yang selama ini yang manual itu membutuhkan satu wadah instrumen untuk bagaimana aktivitas mereka itu tetap eksis. Di saat ada hiruk-pikuk kemajuan teknologi, ada yang sudah online. Nah, dulu waktu masa transisi kepemimpinan, itu kan ketika masuk ada beberapa yang online, itu kan sempat ada terjadi pro kontra. Sebenarnya saat itu kita tidak bisa bicara tentang menerima atau menolak. Pemerintah bertugas adalah bagaimana mencari solusi untuk dua-dua tetap bisa hidup pada segmen pasar yang sama-sama punya wilayah pasarnya. Nah, saya melihat bahwa om-om ojek ini yang ada di setiap pangkalan harus kita sentuh. Nah, caranya adalah saya berpikir saat itu mau memperbaiki pangkalan mereka. Nah, jadi pada saat tahun 2022, nah itu saya mencoba untuk bagaimana data itu kita himpun dulu.
Nah, bercerita tentang mematangkan perencanaan hanya dua, bagaimana menguasai data dan bagaimana kita menguasai informasi. Setelah data itu saya himpun, setelah data itu saya coba pelajari dan kaji bahwa memang saya berniat untuk pangkalan ojek ini harus kita branding dia untuk tidak kalah dengan yang online. Sehingga paling tidak dalam meraih segmen pasar yang berbeda ini, satu online, satu konvensional, ini bisa sama-sama berjalan seirama. Perhatian pemerintah Kota Ternate terhadap ojek pangkalan ini sudah ada sejak tahun 2022. Apalagi saat pasca pandemi COVID-19 di mana masyarakat banyak membutuhkan sentuhan penguatan ekonomi. Salah satunya adalah ojek pangkalan. Pemerintah kota dalam ini Wali Kota Ternate sangat berharap sehingga bagaimana bisa membangkitkan semangat bagi para pekerja di bidang jasa, terutama ojek pangkalan yang kebetulan selama ini menurut kami itu kiranya belum mendapat perhatian dari pemerintah secara serius. Nah, oleh karena itu Pak Wali Kota mengambil langkah untuk bagaimana para pekerja ojek atau pelaku usaha di bidang jasa ini, artinya mereka juga menjadi perhatian dan tidak terlalu berberanjau jauh dengan masuknya ojek-ojek online. Menghargai profesi ojek pangkalan adalah hal yang dilakukan pemerintah Kota Ternate melalui dana investasi daerah. Pola pemanfaatan pun dilakukan. Salah satunya adalah menyeragamkan ojek pangkalan dengan identitas Om Ojek atau ojeknya orang Ternate yang dibekali jaket dan helm standar untuk kenyamanan dan keselamatan. Melalui DID atau dana investasi daerah. Nah, di situ melalui dana DID saya menggunakan itu untuk sesuai Juknis, itu kami merancang satu model atau pola pemanfaatan DID, yaitu dengan cara memberi insentif atau tambahan BBM bagi seluruh teman-teman yang ada di pangkalan Om Ojek. Nah, kemudian dari situ terus berkembang, saya berinisiatif untuk kami melakukan memberikan satu fasilitas lagi, yaitu memberikan jaket kepada seluruh Om Ojek yang ada di pangkalan di Kota Ternate. Nah, tujuan saya sederhana adalah bagaimana dengan adanya fasilitas jaket Om Ojek yang kami berikan kepada seluruh pekerja ojek pangkalan, paling tidak perform dari teman-teman ojek itu yang dulunya mungkin tidak berseragam, yang dulunya mungkin punya helm yang tidak standar. Nah, dengan adanya kebijakan ini, paling tidak perform dari seluruh Om Ojek yang ada di Ternate itu sudah mulai ada perubahan. Kemudian helm yang mereka pakai adalah helm standar, sehingga tidak kalah bersaing dengan teman-teman yang online. Nah, hal ini penting karena bagaimanapun juga para penumpang yang akan mereka angkut, para penumpang yang akan naik ke Om Ojek yang ada ini, paling tidak orang Om Ojek ini sudah dalam perform yang ideal, dalam artian perform yang maksimal. Sehingga Om Ojek ini saya melihat bahwa dengan adanya subsidi melalui jaket, fasilitasi helm, tambahan BBM, paling tidak Om Ojek ini ada kenaikan taraf pendapatan mereka di setiap hari dalam rangka menunjang dalam rangka menghidupi keluarga mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka di setiap hari mereka melakukan aktivitas. Pemirsa, hadirnya Om Ojek memberikan warna tersendiri bagi transportasi roda 2. Om Ojek mampu memberikan pengakuan publik akan adanya ojek pangkalan. Program Om Ojek ini pun diyakini sebagai satu-satunya program inovasi dari pemerintah daerah yang berpikir akan keberlangsungan nasib ojek pangkalan.
melakukan pendataan secara menyeluruh untuk ojek pangkalan, sehingga harapan kita adalah seluruh ojek pangkalan yang ada di Kota Ternate itu harus mendapat perhatian. Karena bagaimanapun juga bahwa mereka ini telah melakukan sebuah kerja jasa atau angkutan jasa dengan sebuah kendaraan yang pas-pasan. Mereka berusaha untuk dengan penuh semangat untuk menghidupkan keluarga. Om Ojek adalah program inovasi dari pemerintah Kota Ternate dan tidak ditemui di daerah lain. Berbasis data, Om Ojek hadir karena jumlah pengojek di pangkalan cukup tinggi. Di tengah arus teknologi yang kian begitu pesat, kelompok ini harus mendapat kemasan yang baik untuk mudah diterima pasar. Ini adalah program inovasi dari pemerintahan Pak Tauhid Soleman melalui saya sebagai Kepala Bapelitbangda membuat inovasi ini, dan ini tidak ada di daerah lain. Nah, saya melihat bahwa dalam marketing itu kita tidak perlu saling, kalaupun ada kompetitor yang ada, kita jangan saling membunuh, tetapi kita coba untuk mengkreatifkan apa yang menjadi pesaing, yang akan kita hidupkan untuk bisa bersaing secara bersama-sama untuk sama-sama bisa hidup. Nah, sehingga inovasi yang saya lakukan adalah tadi. Nah, saya coba mendata, kemudian memfasilitasi mereka, dan kemudian sekarang mereka berjalan dengan baju yang seragam dengan tagline Om Ojek Andalan. Nah, itu di situ tagline adalah ojeknya orang Ternate. Paling tidak ada kearifan lokal yang kami coba bangun bahwa inilah Om Ojeknya orang Ternate yang kami ciptakan dalam rangka untuk meningkatkan taraf pendapatan mereka dari mata pencarian mereka yang dulu mungkin satu hari mereka dapat hanya sekitar 200 atau 150. Nah, dengan adanya peningkatan kualitas atribut yang difasilitasi oleh pemerintah kota, paling tidak semakin tinggi juga penumpang yang intens naik Om Ojek yang ada di Kota Ternate. Filosofi nama Om Ojek dipilih untuk mewakili kearifan lokal di Ternate. Nama ini pun sudah melalui riset dan diyakini mampu diterima oleh kalangan masyarakat. Jadi cerita tentang branding nama tagline itu pure murni dari saya. Sebagai Kepala Bapelitbangda, saya memang kebetulan hidup dengan teman-teman anak-anak komunitas. Jadi banyak ide, banyak gagasan yang kemudian itu dikolaborasi dan lahirnya logo Om Ojek Andalan, Om Ojek Pangkalan tadi. Nah, sehingga tagline Om itu kemudian ada logo helm dan kumis yang kemudian itu di belakangnya Jack. Jadi itu bacaannya Om Ojek. Ojeknya orang Ternate. Ini murni branding pemerintah kota yang merupakan hasil kreativitas dari teman-teman yang ada di Ternate, yang kemudian itu saya coba menginterpretasi itu menjadi Om Ojek Pangkalan. Ini murni pure dari teman-teman di Bapelitbangda sebagai program inovasi dari pemerintah kota. Menyeragamkan ojek pangkalan dengan identitas yang mudah dikenal ini tentulah akan membantu banyak institusi yang terkait dalam bidang lalu lintas angkutan jalan. Dengan identitas ini, program akan mudah masuk ke komunitas dalam rangka sosialisasi atau edukasi aturan berlalu lintas. Dengan model sarana yang diseragamkan seperti ini, kita mudah untuk mengidentifikasi seluruh angkutan orang, termaksud Om Ojek ini. Nah, sehingga paling tidak Dinas Perhubungan dalam hal ini OPD teknis yang menangani terkait dengan angkutan barang dan orang ini mudah untuk kita membuat program-program edukasi karena ini sudah teridentifikasi melalui wadah Om Ojek ini. Nah, sehingga paling tidak hal-hal yang nantinya akan kita berikan edukasi itu memang tersasar betul ke kelompok atau objek yang memang selama ini tidak bisa kita kenali. Perhatian pemerintah dengan hadirnya Om Ojek ini ternyata mempengaruhi kepercayaan pengojek untuk melakoni profesi ini. Terbukti minat untuk bergabung wadah Om Ojek semakin meningkat. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Koperasi dan UKM pun membuka diri untuk ojek pangkalan yang hendak mendaftarkan diri. Syaratnya harus memiliki KTP atau surat keterangan domisili. Sesungguhnya bahwa target kita itu adalah 3.000, namun berdasarkan data yang ada, karena ketika masyarakat melihat bahwa ada perhatian pemerintah terhadap para ojek yang ada di Kota Ternate ini, sehingga semakin banyak orang datang untuk mendaftar, masyarakat datang mendaftar di Kota Ternate,
Tapi tentu saja kita mengacu pada beberapa kriteria. Misalnya paling tidak bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kota Ternate, tapi kalau misalnya mereka berada dari luar daerah, maka tentu saja harus memiliki surat keterangan domisili bahwa dia betul-betul melaksanakan kerja-kerja ojek di Kota Ternate. Nah, oleh karena itu pendataan ini sekalipun pembagian bantuan telah dilakukan seperti BLT, kemudian helm dengan jaket, namun tetap kita membuka peluang, membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ada di Ternate yang memang betul-betul mereka bekerja sebagai pekerja ojek. Kita tetap menerima sampai hari ini mereka terus mendaftar. Pemirsa, ojek pangkalan akan dibiarkan tumbuh alami dan tidak dipaksakan untuk menyesuaikan dengan teknologi. Karena pasar ojek sudah ada di tengah pemukiman, Om Ojek ini diyakini akan mendukung pemerintah Kota Ternate dalam berbagai bidang, salah satunya adalah penanganan stunting. Mendapatkan bantuan menjadi hal tersendiri bagi pengojek yang merasakannya. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah untuk komunitas mereka. Ini dapat dari Paica. Caranya kita kasih masuk KTP, terus datang ambil di sini. Ini untuk bisnis ojek pangkalan. Senang, saya senang. Ke depan insya Allah lebih baik. Komunitas Om Ojek yang begitu besar ke depan akan diusahakan kemandiriannya. Yayasan untuk menampung Om Ojek ini sudah mulai dipikirkan. Saya mau ke depan ini mau buat yayasan. Iya, jadi kita buat semacam yayasan sehingga kemandirian nanti akan kami harapkan. Jadi tidak selamanya pemerintah akan melakukan subsidi, tetapi mereka akan mandiri. Nah, nanti Pak Wali minta di setiap pangkalan untuk misalnya ada 3 kelurahan, kita bentuk mereka satu koperasi. Iya, kemudian ada 3 pangkalan, kita gabung mereka satu koperasi. Satu pangkalan itu ada yang di antara 10 sampai 15 anggota. Nah, nanti akan digabung, lagi kita buat formulanya untuk nantinya akan ada penguatan-penguatan untuk pemberdayaan ekonomi di setiap pangkalan sesuai dengan aktivitas yang mereka jalankan sekarang. Kita tidak bisa jadi online. Om Ojek pangkalan tetap Om Ojek konvensional. Secara emosional, aktivitas mereka ada di kelurahan. Jadi kedekatan mereka dengan warga setempat itu menjadi kekuatan berbeda dengan yang online. Jadi yang mereka bangun adalah touch, sentuhan emosional antara mereka dengan warga yang ada di lingkungan di mana pangkalan ojek itu berada. Iya, itu diferensiasinya, berbedanya di situ. Untuk memberikan kenyamanan dalam berusaha, selain seragam yang sudah diberikan, pemerintah Kota Ternate pun berencana akan membedah sejumlah pangkalan-pangkalan ojek yang ada di Kota Ternate. Kemasan kearifan lokal pun akan dibuat untuk menjaga identitas ojek pangkalan sebagai ciri khas mata pencarian yang tersedia di Kota Ternate. Jadi memang beberapa fasilitas umum yang ada di beberapa pusat kota itu sudah memang kelihatan udah rusak. Nah, itu masuk program perencanaan untuk 2024 itu kita benahi. Jadi kami sudah data itu ada beberapa pangkalan ojek yang nanti kami akan benahi lebih dulu, terutama yang berada di jalan-jalan poros. Iya, misalnya yang turun di Taman Makam Pahlawan ada di situ satu, yang sampingnya juga ada TPS itu tempat sampah. Kami mau edit dia, kami lihat itu punya nilai tersendiri itu. Kalau kami edit itu ada nilai edukasi di situ, ada pangkalan, ada TPS di sebelah. Nah, bagaimana mengolah ini? Nah, pelan-pelan kita coba mengedukasi masyarakat untuk ini. Nah, ada juga beberapa pangkalan yang lain yang kami akan rubah. Tapi konsepnya tidak seperti pangkalan yang ada sekarang. Kami buat dia lebih sedikit minimalis dan mungkin dia lebih pakai materialnya kearifan lokal. Kita pakai katu, begitu. Itu bedanya Om Ojek yang di Ternate. Jadi konstruksinya lebih menggunakan instalasi bambu. Itu target saya.
Yang pasti, Om Ojek telah memberikan kepercayaan publik akan transportasi ini. Identitas ini merupakan penghargaan. Masyarakat lebih tahu dan mengenal, kemudian lebih percaya. Ini berdampak pada gangguan Kamtibmas dan kejahatan yang diyakini akan semakin menurun. Yang terpenting bagi pemerintah itu bagaimana masyarakat mengakses angkutan orang ini tingkat keamanan dan keselamatannya penting untuk dijaga. Itu. Yang tadi saya sampaikan, kita lebih pada kita minimalisir hal-hal kriminalitas, karena Ternate terus berkembang dari kota maju yang mulai ada pergeseran formasi untuk masyarakat, tingkat kehidupannya, terus yang bermukim di sini sudah berbagai orang karena kota terbuka, sehingga orang masuk dengan model aktivitas yang ada ini selama ini. Misalnya orang minta maaf, orang dari luar datang terus buat mata pencarian ojek, kan kita tidak tahu orang ini tinggal di mana. Nah, itu diwadahi dalam bentuk Om Ojek ini mudah untuk pemerintah kita mengakses siapa saja yang terakomodir di situ, sehingga paling tidak Om Ojek ini menjadi wadah angkutan orang lokal, yang itu menjadi hal baik untuk bagaimana kita bisa mengorganisir ini, memudahkan mereka untuk dalam pelaksanaan aktivitas ini. Warga juga merasa aman dan nyaman dalam mengakses itu, karena kalau tidak seperti ini, siapa saja yang datang kan ini kota terbuka bisa berprofesi sebagai ojek, karena kondisi yang ada saat ini sebelum misalnya kita wadahi dalam bentuk Om Ojek ini, orang berhenti terus angkut orang ini, ya orang tahu ya ojek, walaupun tanpa atribut, tanpa ini. Nah sekarang tingkat keselamatan, keamanan yang kita kembali pikirkan. Branding Om Ojek dibuat untuk menjaga kearifan lokal yang ada di kota Ternate. Maka dari itu, Om Ojek ini untuk sementara tidak difokuskan dalam hal pengembangan aplikasi. Biarlah Om Ojek tumbuh dan berkembang secara alami seperti yang sudah terjadi saat ini. Teknologi bisa maju. Kemudian ada juga sentuhan yang beberapa aktivitas sudah pakai online. Iya, tetapi Om Ojek ini kami coba mempertahankan kearifan lokal mereka untuk tetap berada di pangkalan. Iya, jadi zonasi pangkalan ini kan lahir dari pangkalan-pangkalan di kelurahan. Iya, jadi market share mereka, sebenarnya pangsa pasar mereka itulah penumpang yang ada di setiap kelurahan. Begitu. Jadi mereka tanpa online pun mereka sudah ada pelanggan. Misalnya si A, Om Ojek tolong antar saya ke pasar. Om Ojek tolong antar saya ke anak saya ke sekolah. Karena secara emosional mereka itu sudah berada di lingkungan itu. Beda dengan yang online. Mereka misalnya ambil GoFood, ambil apa. Nah, mungkin hari ini belum, tetapi untuk ke depan jangka panjang akan kami pikirkan Akan kami pikirkan untuk melakukan itu juga. Tetapi sementara ini kami pakai dalam skop yang ada dulu. Begitu. Iya, karena beda. Saya lebih mau Om Ojek pangkalan ini dia lahir secara alami di kelurahan, melayani segmen mama-mama, ibu-ibu yang ada di setiap kelurahan, yang itu mereka lebih menyatu ketimbang mereka di online kan. Begitu. Nah, nanti ada satu program di Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan itu ada program untuk melayani pasien untuk stunting. Nah, itu dipakai kurang lebih ada 46 Om Ojek yang mereka tugasnya mengantar makanan-makanan tadi. Nah, jadi akan diberdayakan nanti semua ini. Nah, data terakhir dari awal hanya 1.700, sekarang sudah hampir mencapai 3.000. Bayangkan, 3.000 sekarang nih. Dari yang saya bagikan kemarin jaket, dan itu 3.000. Mereka minta saya untuk kalau boleh jadi ketua. Dengan senang hati saya bersedia untuk mengayom mereka, untuk memberdayakan mereka, untuk mereka bisa menaikkan taraf pendapatan. Saya tidak akan lari untuk program yang satu ini. Saya bertanggung jawab penuh dan insya Allah saya bisa hidup bersama-sama mereka untuk membesarkan Om Ojek ini di Ternate. Itu visi saya. Insya Allah saya butuh dukungan dari semua pihak untuk nantinya juga saya harus buat data, lapor ke Lantas untuk nantinya kita buat dia dalam skala yang lebih resmi. Begitu, untuk menjamin mereka. Satu hal terpenting, di 2024
ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semua Om Ojek ini kami berikan jaminan keselamatan mereka dan keselamatan untuk mereka selama beraktivitas di jalan raya. Begitu. Jadi kalau misalnya kematian atau ada kecelakaan, itu kami sudah daftarkan mereka mulai Januari 2024. Semua yang terdata. Ojek pangkalan bukan hanya profesi lepas, namun ke depan akan sangat membantu pemerintah Kota Ternate dalam berbagai program. Ojek pangkalan harus diakui keberadaannya, dan pemerintah Kota Ternate di tangan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman telah membuktikannya dengan kehadiran Om Ojek-ojeknya orang Ternate. Pemirsa, demikianlah sajian Maluku Utara Membangun. Kali ini, inovasi pemerintah Kota Ternate dalam menata ojek pangkalan patut diapresiasi. Karena tidak semua pemerintah daerah berpikir untuk hal seperti ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Indonesia. Sampai jumpa.